Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afifah dari Prodi PG PAUD. Saya akan mempresentasikan peta konsep yang saya buat. Untuk materi yang pertama, membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa. Dari materi ini, anak memiliki kesulitan belajar dan masalah yang dihadapi ada beberapa, yaitu bahasa, aktivitas, kognitif, sosial, dan daya ingat. Untuk cara membantu kesulitan belajar anak dalam kelas inklusi, ada beberapa strategi pembelajaran untuk masalah bahasa, yaitu mengubah cara pembelajaran, mengutamakan perhatian daripada cepat menyelesaikan tugas, memberikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang. Dan strategi pembelajaran masalah daya ingat, yaitu mengajarkan siswa anak secara berulang-ulang dan mengingat. Terus untuk selanjutnya, strategi pembelajaran masalah sosial emosional, yaitu mengajarkan sikap-sikap positif dan membentuk kesadaran anak. Materi selanjutnya membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa terbelakang mental, yaitu sifat-sifat kebutuhannya pada lingkungan genetik prakelahiran. Layanan yang terdapat pada anak yang memiliki keterbelakang mental seperti program terapi fisik wicara. Cara membantu siswa tersebut yaitu dengan umpan balik selama pengajaran, suasana kondusif saat pembelajaran. Untuk selanjutnya, pembelajaran kelas yang dapat menerima siswa dengan perilaku, yaitu dengan gangguan perilaku tersebut ada beberapa faktor, yaitu lingkungan, biologi, sekolah. Untuk pendekatan teoritis dan gangguan emosional, yaitu psikodinamik dan perilaku. Selanjutnya, membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa berkelainan fisik. Terdapat beberapa jenis, yaitu epilepsi, spina bifida, trauma, cedera otak, layu otak, kelainan. Yang disebut dengan kelainan fisik yaitu kelainan ortopedi, yang berarti suatu keadaan penurunan fisik mempunyai efek merugikan pada presentasi pembelajaran anak. Dan caranya untuk membantu anak tersebut pengajaran kemandirian, belajar kelompok atau team teaching. Kebutuhan anak tersebut yaitu dengan komunikasi, keterampilan menolong diri sendiri. Selanjutnya, membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan hambatan ucapan. Kelainan artikulasi ada beberapa, yaitu keterbelakangan mental, cedera pada otak, kerusakan pendengaran. Hambatannya yaitu anak memiliki gangguan pengulangan kata dengan alasan tidak jelas seperti berbicara di depan banyak orang. Beberapa identifikasi dalam pengobatan yaitu kerjasama dengan para ahli, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan teman sebaya, komunikasi, dan perilaku. Cara membantu yaitu dengan menciptakan suatu lingkungan yang mendorong usaha, meningkatkan lingkungan, memberikan contoh berbicara yang baik, beri perhatian penuh. Selanjutnya, membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan gangguan pendengaran, yaitu atau disebut dengan tuli. Gangguan dengan pendengaran sangat ringan, gangguan pendengaran taraf ringan, gangguan pendengaran taraf sedang, gangguan pendengaran taraf berat, dan gangguan pendengaran taraf sangat berat. Faktor-faktor dari hal tersebut yaitu genetik dan lingkungan. Selanjutnya, membentuk kelas-kelas untuk siswa berkemampuan unggul dan berbakat, atau bisa dapat memiliki jenis layanan pembelajaran seperti kelas khusus penuh, ruang sumber, guru pembimbing khusus. Cara membantu anak seperti ini yaitu menikmati suasana belajar, keinginan untuk memberi siswa mendapat kemajuan dan keterbukaan intelektual. Selanjutnya, strategi belajar mandiri,
yaitu belajar dengan teguh dan gigih tanpa membebankan orang lain. Karakteristik dari hal ini yaitu mengutamakan strategi pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran, membantu agar cakap dalam memikirkan dan memilih jawaban atas persoalan. Pendidik tidak banyak menyampaikan informasi langsung kepada peserta didik. Cara meningkatkan hal tersebut yaitu dengan beri anak kesempatan, beri waktu, jangan berharap sempurna, dan perhatian kondisi anak, dan memberikan pujian. Evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Menurut Kustawan, evaluasi pembelajaran merupakan proses penting dalam bidang pengambilan keputusan, memilih informasi yang tepat, pengumpulan dan menganalisis informasi tersebut agar diperoleh data dan tepat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Karakteristik ada beberapa, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek, melaporkan penyimpangan untuk memperoleh remediasi dari dapat diukur dari saat ini juga, menyediakan informasi yang berguna. Ada beberapa prinsip penilaian ABK seperti ini. Respon terhadap perilaku. Respon terhadap perilaku siswa dimulai dengan cara atau sikap saling menghargai dan komunikasi, serta menyusun metode mengajar yang efektif. Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di ruang kelas untuk mendorong anak. Metode mengajar yang efektif. Strategi yang penting untuk mencegah masalah perilaku adalah menyediakan pengajaran yang menarik dan relevan. Untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan seperti penguatan adalah setiap respon dan konsekuensi yang akan meningkatkan suatu perilaku. Penggunaan kontrak perilaku seperti kesepakatan antara guru dan siswa secara jelas menguraikan ekspektasi yang diharapkan dari siswa. Imbalan yang diterima ketika ekspektasi gagal dicapai, dan masa berlaku. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.